Ada shalom, selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Firman Tuhan berkata bahwa Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Katakan bersama saya, Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Amin. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Siapa di sini yang percaya sama Yesus? Saudara sudah memperoleh kebenaran. Di hadapan Tuhan, saudara adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yesus sudah menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi saudara dan saya hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Betapa saudara dan saya diberkati. Kita lihat firman Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 6 sampai dengan 7. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu, namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari perjanjian baru. Apa ciri-ciri pelayan-pelayan dari satu perjanjian yang baru? Pelayanannya tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Kenapa? Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Kita sudah belajar minggu yang lalu. Huruf yang terukir pada loh-loh batu berbicara tentang 10 hukum Taurat. Karena 10 hukum Taurat ditulis, diukir oleh jari-jari Allah pada 2 buah loh batu. Jadi dengan kata lain, pelayanan yang menggunakan hukum Taurat akan memimpin saudara kepada kematian. Mungkin saudara bingung dan berkata, kalau hukum Taurat memimpin orang kepada kematian, kenapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Betul? Banyak orang pasti berkata, loh, kalau 10 hukum Taurat memimpin kepada kematian, kenapa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Saya ada di pihak Tuhan untuk tujuan yang sama. Waktu Allah memberikan hukum Taurat pertama kali. Hukum Taurat itu benar. Hukum Taurat itu kudus. Tetapi hukum Taurat tidak bisa membuat orang yang hidup di bawah hukum Taurat menjadi benar dan menjadi kudus. Karena hukum Taurat begitu sempurna. Tuntutannya begitu tinggi, standarnya begitu tinggi. Kalau begitu, apa tujuannya Allah memberikan 10 hukum Taurat? Alkitab juga berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat, orang jadi mengenal dosa. Jadi dengan kata lain, Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Hukum Taurat fungsinya seperti cermin. Apa yang terjadi waktu saudara berdiri di depan cermin? Saudara melihat diri saudara yang sesungguhnya. Hukum Taurat fungsinya seperti cermin. Untuk apa Tuhan memberikan 10 hukum Taurat? Untuk menunjukkan kepada manusia bahwa manusia sesungguhnya adalah orang berdosa. Itu sebabnya Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat, orang jadi mengenal dosa. Orang jadi tahu siapa dirinya sebenarnya. Ternyata saya orang berdosa. Kalau saudara hidup di bawah hukum Taurat, saudara akan berakhir dengan dosa. Orang jadi mengenal dosa. Tetapi banyak orang Kristen yang berkata, no, kalau orang Kristen tidak hidup di bawah hukum Taurat, nanti orang Kristen bisa berbuat dosa. Terbalik. Justru ketika kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu mengenal dosa. Kamu akan berakhir dengan dosa. Kalau saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, jangan takut.
Kalau saudara tidak hidup di bawah hukum Taurat, menyingkirkan hukum Taurat dari dalam hidupmu, tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, maka hidupmu akan dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang ada di dalammu. Amin. Kalau hidupmu dipimpin oleh Roh Kudus, kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kita sudah belajar kemarin, menyingkirkan hukum Taurat, tidak hidup di bawah hukum Taurat, hidup dipimpin oleh Roh. Saudara akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan dalam hidupmu. Masih ingat cerita yang kita pelajari minggu yang lalu? Maria, Marta, Lazarus. Waktu Lazarus sudah mati dalam kubur 4 hari, Tuhan datang dan Tuhan berkata, angkat batu itu. Angkat batu itu. Kita sudah belajar, batu di situ terjemahannya apa? Litos. Apa itu litos? Hukum Taurat. Angkat batu itu. Tapi Marta berkata, jangan Tuhan. Dia sudah mati 4 hari. Dia sudah berbau. Jangan diangkat. Tapi Tuhan berkata, bukankah aku berkata kepadamu? Jika kamu percaya kepadaku, angkat batu itu, kamu akan melihat kemuliaan Allah. Selama batu itu menutup kubur, maka dalam gua itu Alkitab berkata, hanya ada kegelapan dan kematian. Kamu mau melihat kemuliaan Allah? Kamu mau melihat yang mati hidup kembali? Kamu mau melihat mujizat? Angkat batu itu. Tapi Marta berkata, jangan. Dia sudah mati 4 hari, dia sudah berbau. Jadi, selama ini, yang menghalangi mujizat terjadi dalam kehidupan orang percaya, sehingga orang percaya tidak melihat kemuliaan Allah, adalah litos. Hukum Taurat. Angkat batu itu. Angkat litos. Singkirkan hukum Taurat. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Waktu batu itu diangkat, apa yang terjadi? Lazarus yang mati. Dia keluar, hidup kembali. Saudara mau melihat kemuliaan Allah? Mau melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidupmu? Angkat batu itu. Singkirkan hukum Taurat. Kamu akan melihat kemuliaan Allah. Amin. Seluruh area hidupmu yang mati akan hidup kembali. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Hukum yang tertulis mematikan. Waktu Allah memberikan 10 hukum Taurat di Gunung Sinai, hari pertama, Pentakosta orang Yahudi yang pertama kali. 3.000 orang langsung mati. Tapi di gunung yang lain, di Gunung Sion, waktu Allah memberikan Roh Kudus, apa yang terjadi? 3.000 orang percaya, terima hidup yang baru. Ini menunjukkan hukum Taurat mematikan, Roh memberikan kehidupan. Hukum yang tertulis mematikan, tetapi Roh menghidupkan. Saudara tinggal pilih. Kamu mau hidup di bawah hukum Taurat yang memimpin kamu kepada kematian, atau kamu mau hidupmu dipimpin oleh Roh. Roh Kudus yang ada di dalammu, yang memimpin kamu kepada kehidupan. Saudara mau pilih yang mana? Mungkin banyak orang Kristen berkata, oh bukankah Tuhan Yesus juga pernah mengajarkan hukum Taurat? Bukan mengajarkan. Yesus sedang mengembalikan hukum Taurat kepada standar yang sesungguhnya. Karena selama ini, orang sudah menurunkan standar hukum Taurat sampai batas di mana manusia bisa dan nyaman melakukannya. Padahal Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang sanggup. Kenapa? Tuntutannya begitu tinggi, standarnya begitu sempurna. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar firman, jangan membunuh. Tapi orang udah turunin standarnya. Oh, membunuh. Selama saya tidak menghilangkan nyawa orang, saya tidak membunuh. Standarnya diturunin. Para standarnya nggak di situ. Standarnya begitu tinggi. Tuhan berkata, kamu telah mendengar firman. Jangan membunuh. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Kalau halnya demikian, kita semua bersalah. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tapi standarnya diturunin sama orang. Oh, selama saya tidak tidur dengan laki-laki lain, selama saya tidak tidur dengan wanita lain yang di luar suami istri, saya tidak pernah berzina. Aman. Standarnya tidak di sana. Barang siapa melihat dan menginginkan, dia sudah berzina.
Tuhan standarnya kenapa begitu tinggi? Kalau hal demikian semua orang bersalah. Itulah tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Hukum Taurat fungsi seperti cermin untuk menunjukkan kepada saudara siapa saudara yang sesungguhnya. Bahwa saudara dan saya adalah manusia berdosa. Waktu kita menyadari, kita berteriak sama Tuhan, Tuhan, saya butuh juru selamat. Itu tujuan Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Itu fungsi yang sesungguhnya hukum Taurat. Tapi mungkin saudara juga berkata, bukankah Tuhan pernah mengajarkan hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Konteks. Selalu lihat konteks. Tuhan bukan sedang mengajarkan hukum yang terutama. Tuhan sedang menjawab pertanyaan orang Farisi yang bertanya, apa hukum yang utama dalam 10 hukum Taurat? Tuhan menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, akal budi dan kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaan saya, adakah orang yang sanggup mengasihi Allah dan manusia dengan cara yang demikian? Tidak ada. Hanya ada satu pribadi yang sanggup. Siapakah dia? Yesus. Itu sebabnya Alkitab berkata, langit terbuka, inilah anak yang paling aku kasih, kepadanya lah dia aku berkenan. Dia tidak berdosa, di dalam dia tidak ada dosa, dia tidak mengenal dosa. Di taman Getsemani, dia berkata kepada bapaknya, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu, biarlah berlalu, tapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus begitu mengasihi bapaknya. Waktu dia datang ke dalam dunia ini, Alkitab berkata, dia berjalan keliling, berbuat baik, menyembuhkan orang-orang yang dikuasai iblis. Dia berjalan ke desa, ke kota, ke kampung, masuk dalam rumah ibadat, mengajar di sana, memberitakan Injil, dan melenyapkan semua kelemahan dan penyakit. Betapa Yesus mengasihi sesamanya. Jadi nggak ada seorang pun yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Nggak ada seorang pun yang sanggup mengasihi Allah dan manusia dengan cara yang demikian. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Tetapi hari ini saudara dan saya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah kasih karunia. Fokusnya bukan lagi seberapa besar saya mengasihi Tuhan. Tapi fokusnya seberapa besar Tuhan mengasihi saya. Mungkin saudara berkata, kalau gitu kita nggak perlu mengasihi. No. Kalau kamu menyadari betapa Tuhan mengasihi kamu. Apa yang terjadi? Kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi saya. Jadi fokusnya bukan lagi betapa saya mengasihi Tuhan. Tapi fokusnya adalah betapa Tuhan mengasihi saya. Hukum Taurat menuntut, tapi kasih karunia menyediakan, memberikan. Itu sebabnya banyak orang yang tidak begitu suka dengan kasih karunia. Kenapa? Karena kasih karunia sama sekali tidak melibatkan usaha atau perbuatan manusia. Sama sekali tidak demikian. Tetapi buat saudara, buat saya yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan, saudara akan bersuka cita ketika kamu melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Kasih karunia menyediakan. Amin. Hukum Taurat menuntut, kasih karunia menyediakan. Saudara yang hidup di bawah kasih karunia, saudara harus percaya bahwa setiap saat, secara konstan, setiap hari Tuhan mau menyediakan apapun yang kamu butuhkan. Hikmat, akal budi, bahkan perkataan, apa yang kamu mau katakan, Tuhan sediakan. Amin. Hidup di bawah kasih karunia adalah hidup di dalam ketersediaan. Saudara harus percaya setiap hari Tuhan mau melayani saudara. Saudara harus percaya setiap hari Tuhan mau memberkati saudara. Saudara harus percaya setiap hari Tuhan ingin memperlengkapi saudara. Ini yang namanya hidup di bawah kasih karunia secara praktis. Apapun yang kamu butuhkan, kamu datang sama Tuhan. Berbeda dengan orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Apapun yang kamu butuhkan, kamu berpikir, apa yang harus saya lakukan ya? Oh, saya harus begini, saya harus begitu, supaya Tuhan memberkati saya. Itu hidup di bawah hukum Taurat mengadakan perbuatan, tapi hidup di bawah kasih karunia, hidup di bawah ketersediaan. Praktisnya bagaimana? Apapun yang kamu butuhkan, datang sama Tuhan. Minta. Tuhan begitu bersuka cita ketika dia ingin memberikan sama saudara. Ini hidup di bawah kasih karunia secara praktis. Tidak ada tuntutan.
Amin. Saudara nggak stres. Saudara tinggal menerima. Tapi banyak orang Kristen, waktu mereka menjalani hidup ini, pergi ke kantor, mendidik anak, mereka menganggap semuanya ini sebagai satu beban yang berat. Oh, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus berhasil, saya nggak boleh gagal. Kalau halnya demikian, pada akhirnya saudara akan frustasi. Dan hasilnya nggak baik. Padahal saudara hidup dalam ketersediaan. Apapun yang kamu butuhkan datang sama Tuhan. Saudara mau presentasi di kantor, Tuhan, saya harus presentasi di kantor. Saya butuh data, Tuhan, yang akurat. Tuhan, saya minta semuanya yang saya butuhkan. Dan Roh Kudus akan menuntun kamu, saudara, browsing sana, browsing sini. Kamu ketemu data, kamu ketemu orang yang tepat, yang bisa kasih informasi. Semuanya disediakan. Itu hidup di bawah kasih karunia. Tapi kalau kamu menganggap semua hidup ini sebagai satu beban yang berat, karena saudara mengandalkan kekuatanmu, saya harus begini, saya harus begitu. Saudara akan frustasi. Karena kekuatanmu terbatas. Dan hasilnya nggak akan pernah baik. Lukas pasal 10 ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Kata khawatir di sini terjemahan dalam bahasa Yunaninya adalah merim nao, yang artinya apa? To be torn apart by distraction. Kalau hidupmu khawatir, banyak yang dikhawatirkan. Oh, bagaimana dengan ini, bagaimana gitu. Sesungguhnya saudara sedang ditarik ke berbagai arah oleh hal-hal yang mengganggu saudara. Ini artinya khawatir. Oh, bagaimana nanti anak saya, bagaimana nanti pekerjaan saya, bagaimana nanti pelayanan saya, bagaimana nanti besok mau makan apa, bagaimana. Saudara sedang ditarik ke berbagai arah oleh hal-hal yang mengganggu saudara. Saudara terkoyak. Nah, kata khawatir di sini, merimnao, adalah kata yang sama yang Tuhan pakai waktu Tuhan mengajar tentang kekhawatiran. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya bisa menambah sahasta pada jalan hidupnya? Itu sebab janganlah kamu khawatir. Dan berkata, apa yang saya makan, apa yang saya minum, apa yang saya pakai. Ini kekhawatiran. Bagaimana caranya saya bayar ini, bagaimana caranya saya selesai ini, bagaimana caranya. Kamu sedang ditarik, dikoyakkan ke berbagai arah oleh hal yang mengganggu. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan khawatir. Kenapa Tuhan berkata kesusahan sehari cukup untuk sehari? Kenapa? Karena setiap hari selalu ada ketersediaan. Inilah hidup di bawah kasih karunia, selalu ada ketersediaan. Datang sama Tuhan. Amin. Roma pasal 10 ayat yang keempat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Hanya Yesus yang sanggup menggenapi hukum Taurat. Jangan coba-coba hidup di bawah hukum Taurat. Saudara sudah mengerti apa tujuannya Tuhan memberikan 10 hukum Taurat. Bukan untuk membuat kamu menjadi benar dan kudus. Bukan untuk menunjukkan kamu adalah manusia berdosa. Jadi jangan hidup di sana. Fungsinya cuma demikian. Menunjukkan kamu adalah orang berdosa. Supaya kamu menyadari, Tuhan selamatkan saya Tuhan. Saya nggak sanggup. Setelah kamu menyadari, kamu nggak sanggup. Itu sebabnya dia berikan anaknya. Anaknya datang untuk menggenapi buat saudara. Supaya hari ini kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Amin. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Bukan berarti hukum Taurat ditiadakan. Begitu saja, tidak. Saudara tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Karena ada seseorang yang sanggup menggenapi buat saudara, buat saya. Yesus. Sehingga kebenaran diperoleh. Kebenaran diperoleh. Kamu menerima kebenaran. Seperti yang tadi saya katakan, hidup di bawah kasih karunia adalah hidup menerima. Ada ketersediaan. Kamu butuh kebenaran? Tuhan menyediakan kebenaran buat saudara. Tapi banyak orang Kristen yang begitu sombong. Ingin mengusahakan kebenaran dengan kekuatannya sendiri. Padahal manusia jelas-jelas nggak mampu
Kamu butuh kebenaran. Tuhan menyediakan kebenaran buat kamu. Tuhan mau saudara menerima kebenaran yang Dia sediakan. Jangan sombong. Saudara butuh kebenaran, Tuhan menyediakan kebenaran. Saudara dan saya yang percaya sama Yesus hari ini, di mata Allah, saudara dan saya adalah orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang dibenarkan karena iman. Roma pasal 7. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Kalau saudara baca secara lengkap Roma pasal 7, dalam Roma pasal 7, Paulus menggunakan analogi perkawinan. Dia menggunakan analogi perkawinan. Apabila seorang wanita terikat dalam perkawinan dengan seorang laki-laki, maka wanita ini, perempuan ini tidak bisa menjadi milik laki-laki lain. Betul? Sekali saya ulangi. Apabila seorang wanita terikat dengan seorang laki-laki dalam perkawinan, maka dia tidak bisa menjadi milik laki-laki lain. Kalau dia menjadi milik laki-laki lain, ini namanya perjinahan. Betul? Ini namanya perjinahan. Paulus menggunakan analogi perkawinan karena Paulus menyadari selama ini orang Israel merasa terikat dengan hukum Taurat. Jadi Paulus menggunakan analogi perkawinan untuk menggambarkan hubungan antara saudara dan saya dengan hukum Taurat dan dengan Yesus. Paulus menggunakan analogi perkawinan karena Paulus tahu selama ini orang Yahudi merasa terikat dengan hukum Taurat. Hidup di bawah hukum Taurat. Ingat baik-baik, hukum Taurat itu benar, hukum Taurat itu kudus. Tapi hukum Taurat tidak pernah membuat orang menjadi benar dan kudus. Alkitab berkata, tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Justru karena hukum Taurat, orang jadi mengenal dosa. Dan setiap orang yang hidup di bawah hukum Taurat, hidup di bawah kutuk. Waktu kamu hidup di bawah hukum Taurat, saat itu juga kamu hidup di bawah kutuk. Jadi saudara bisa bayangkan, kalau analogi yang dipergunakan adalah perkawinan. Seorang wanita hidup dengan laki-laki lain. Di mana laki-laki ini adalah hukum Taurat. Ingat, hukum Taurat selalu menuntut. Jarinya selalu begini sama saudara. Setiap hari. Sanggupkah saudara hidup dengan suami yang setiap hari begini? Kamu. Saudara sudah melakukan yang terbaik, tapi belum cukup. Karena standarnya begitu tinggi. Dan di saat dia menuntut saudara, saudara selalu menjadi orang yang bersalah. Dan setiap kali saudara bersalah, kutuk datang. Sanggupkah saudara? Betapa menderitanya kalau saudara punya suami yang namanya hukum Taurat. Hidup di bawah tuntutan. Saya sudah lakukan yang terbaik, tapi saya selalu salah dan selalu dihukum. Betapa menderitanya. Tapi ada satu pribadi yang ketika pribadi ini melihat saudara hidup di bawah hukum Taurat, pribadi ini begitu mengasihi kamu. Siapakah dia? Yesus. Yesus ingin membebaskan kamu dari hukum Taurat. Tapi ingat baik-baik, wanita ini terikat perkawinan. Satu-satunya cara yang bisa memisahkan wanita ini dari laki-laki yang mengawini dia adalah kematian. Nggak ada cara lain yang bisa memisahkan dia, hanya kematian. Kamu butuh kematian untuk bisa dibebaskan dari hukum Taurat. Sekalipun kamu butuh kematian, Yesus sanggup menyediakan kematian buat saudara. Amin. Saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat. Bagaimana caranya? Oleh tubuh Kristus. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Dia mati sebagai saudara. Dia mati di sana. Menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Artinya apa?
Kematian Yesus adalah kematian saudara bagi hukum Taurat. Saudara sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Menjadi milik Dia. Tapi Pak, kan Yesus mati. Gimana saya bisa menjadi milik Yesus? Tapi pada hari yang ketiga, Dia dibangkitkan dari kematian. Kamu menjadi milik Dia yang sudah dibangkitkan dari kematian. Hari ini kamu menjadi milik Kristus. Kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kamu tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu sudah hidup di bawah kasih karunia. Kamu menjadi milik Kristus sekarang. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu bukan lagi milik hukum Taurat. Kamu menjadi milik Kristus hari ini. Amin. Sudah jelas sampai di sini? Analogi yang dipergunakan saya rasa jelas sekali. Untuk menjelaskan hubungan saudara, hubungan saya sekarang dengan hukum Taurat, dengan Yesus. Kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus, kamu sudah mati. Amin. Tuhan menyediakan kematian buat saudara. Kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Betapa saudara dan saya diberkati. Ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Pertanyaan saya, apa yang merangsang hawa nafsu dosa bekerja dalam tubuhmu? Hukum Taurat. Hukum Taurat yang merangsang hawa nafsu dosa untuk berbuat dosa dalam tubuhmu. Hukum Taurat. Itu sebabnya saya percaya kalau kuasa kegelapan mengadakan konferensi tingkat tinggi, mereka berkumpul, apa yang mereka bicarakan? Oh, si B, kita akan datangkan pencobaan yang seperti ini. Si A yang ini, jangan kita balik. Si B yang ini, si A yang ini. Karena si A kuat dalam ini, si B. Apakah itu yang dibicarakan? Tidak. Bulat keputusan mereka cuma satu. Kembalikan hukum Taurat. Kembalikan hukum Taurat dalam kehidupan gereja. Kenapa? Karena hukum Taurat merangsang hawa nafsu dosa. Sehingga pada akhirnya orang Kristen berbuat dosa dan berbuah bagi maut. Hati-hati. Ingat baik-baik, kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Kamu sekarang menjadi milik siapa? Milik Yesus. Kamu sudah menjadi milik Yesus. Dia mempelai laki-laki. Kamu mempelai perempuan. Kalau sekarang kamu sudah menjadi milik Yesus dan kamu kembali lagi hidup di bawah hukum Taurat, ketika kamu gagal, kamu balik lagi sama Yesus, Tuhan ampuni saya. Kamu hidup dalam perjinahan rohani. Jangan main-main loh. Analogi yang dipergunakan jelas. Waktu kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, terikat dengan hukum Taurat, kamu gak bisa menjadi milik orang lain. Kalau kamu menjadi milik orang lain, ini perzinahan. Sekarang kamu sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Kamu sudah mati bagi hukum Taurat. Karena hanya kematian yang bisa memisahkan seseorang yang terikat dalam perkawinan. Ketika kamu sudah mati bagi hukum Taurat, Yesus menyediakan kematian buat saudara. Sekarang kamu menjadi milik Dia. Mempelai laki-laki, gereja, mempelai wanita. Kamu tidak bisa lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu gak bisa lagi menjadi milik hukum Taurat. Kalau kamu nyebrang lagi ke sana, ini perzinahan. Itu sebabnya kamu berbuah bagi maut. Nggak bisa. Kalau kamu sudah menjadi milik Yesus, kamu harus selalu memiliki kesadaran akan Yesus. Jangan yang lain. Ibrani pasal 10 ayat 2 sampai dengan 3. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang-orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka selalu mempersembahkan korban binatang. Betul? Setiap tahun. Dan ingat baik-baik, darah binatang tidak bisa menghapus dosa. Darah binatang hanya mengcover dosa.
Sampai keselamatan yang sesungguhnya datang, Yesus Kristus. Darah binatang hanya mengcover. Dosamu tetap ada, di cover doang, ditutupin. Itu sebabnya mereka harus mempersembahkan korban terus-menerus. Setiap tahun. Dan ketika mereka mempersembahkan korban, justru mereka diingatkan akan adanya dosa. Oh, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Jadi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka memiliki kesadaran akan dosa. Tapi waktu Yesus mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban untuk dosamu, dia mempersembahkan tubuhnya satu kali. Satu kali. Untuk berapa lama? Selamanya. Kenapa? Karena darah yang tercurah adalah darah yang bukan mengcover, tapi menghapus dosamu. Hapus. Kalau dosamu sudah diampuni satu kali untuk selamanya, seharusnya kamu tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tapi sebaliknya kamu memiliki kesadaran akan anaknya. Apa yang anaknya sudah selesaikan buat saudara. Jadi sekarang saudara sudah menjadi milik Yesus. Jangan ada pikiran yang lain dalam pikiranmu. Kamu harus senantiasa memiliki pikiran akan anaknya. Mempelai laki-laki, kekasih yang kekal, yang begitu mengasihi, saudara begitu mengasihi saya. Balik lagi ke Roma pasal 7 ayat keempat sampai 5. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Waktu saudara hidup di bawah hukum Taurat akan merangsang keinginan untuk berbuat dosa, hawa nafsu dosa dalam daging, supaya kamu berbuah bagi maut. Hukum yang tertulis mematikan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada dua buah lobat. Kamu hidup di bawah hukum Taurat, kamu berbuah bagi maut. Tetapi kamu sudah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Supaya kamu menjadi milik orang lain. Kamu sekarang menjadi milik Yesus. Tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi Pak, nanti kalau orang Kristen hidup nggak di bawah hukum Taurat, nanti orang Kristen berbuat dosa. No, kamu berbuah bagi Allah. Buah-buah yang baik akan muncul. Kasih, sukacita, lemah lembut, sabar, penguasaan diri akan muncul. Amin. Jadi jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Hidup di bawah kasih karunia. Selalu memiliki kesadaran akan Yesus. Kamu berbuah bagi Allah. Artinya apa? Menghasilkan buah-buah yang baik. Ada buah-buah yang baik. Perbuatan baik akan muncul. Amin. Jangan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat sifatnya menuntut. Kasih karunia menyediakan. Hukum Taurat menuntut. Dia menuntut kamu untuk lari. Tapi dia tidak memberikan kaki sama saudara untuk berlari. Hukum Taurat menuntut kamu untuk terbang. Tapi dia tidak pernah memberikan sayap kepadamu untuk terbang. Bagaimana caranya? Tapi kasih karunia menyediakan. Apapun yang kamu butuhkan. Disediakan. Filipi pasal 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Di dalam kamu. Ada apa di dalam kamu? Ada rohnya. Berikan hidupmu dipimpin oleh roh. Roh menuntun kamu kepada kehidupan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu melalui Roh Kudus. Baik apa? Kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kalau Tuhan mau saudara mengerjakan sesuatu untuk Dia, tidak ada tuntutan. Kalau hukum Taurat tuntutan, kamu jangan. Tapi kalau Tuhan mau saudara mengerjakan sesuatu, ini bedanya hidup di bawah kasih karunia. Tuhan mengerjakan di dalam kamu melalui rohnya. Apa yang dia lakukan pertama kali? Dia berikan kemauan sama saudara. Willingness. Sehingga waktu kamu mau melakukan, nggak ada tuntutan. Dan waktu kamu mau melakukan, tidak sampai di sini. Tapi saya nggak bisa Tuhan. Dia kasih kamu
performance. Willingness, kemauan, pekerjaan, performance. Dia berikan kemauan sama kamu. Atau kamu melangkah, dia berikan kesanggupan sama kamu untuk melakukannya. Inilah hidup di bawah kasih karunia. Beda dengan hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat sifatnya menuntut. Kamu lari sekarang. Harus lari. Tapi kaki kamu gak ada. Kamu harus terbang sekarang. Tapi dia tidak memberikan kamu sayap untuk terbang. Tapi kasih karunia. Hidup dipimpin oleh roh. Waktu kamu hidup dipimpin oleh roh. Semuanya tersedia. Dia kasih kamu kemauan. Ketika kamu mau melangkah, dia kasih performance, kesanggupan. Sehingga kamu sanggup melakukannya. Jadi jangan hidup di bawah hukum Taurat, tapi hidup di bawah kasih karunia. Praktisnya bagaimana? Ingat, hidup di bawah kasih karunia adalah hidup yang menerima. Menerima. Tuhan, saya harus presentasi minggu depan, Tuhan. Apa yang harus saya lakukan? Kalau orang hidup di bawah kontrak, oh saya harus begini, saya harus begini. Puasa segala macam, doa 3 hari 3 malam. No, tidak ada yang salah dengan doa dan puasa. Nggak ada yang salah. Tapi kalau kamu mengandalkan semua yang kamu butuhkan dengan kekuatan kamu, itulah saatnya kamu lepas dari Kristus. Kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kamu frustasi, ada begitu banyak tuntutan, dan hasilnya nggak begitu baik. Tapi kalau kamu hidup di bawah kasih karunia, kamu hanya datang. Hidup di bawah kasih karunia adalah hidup yang menerima. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang ada di dalamku, Tuhan, menjadi roh hikmat dan wahyu. Saya mau presentasi minggu depan, biarlah Tuhan memberikan saya hikmat, Tuhan memberikan akal budi, saya butuh data ini, Tuhan tuntun pimpin saya Tuhan, supaya saya bisa menemukan data yang akurat, supaya saya bisa mempresentasikan dengan baik. Itu akan datang. Sumber-sumber data yang kamu butuhkan, yang akurat, yang relevan untuk presentasi itu akan datang. Saudara bertemu dengan orang-orang yang tepat, praktisi-praktisi yang tepat, expert-expert yang tepat yang bisa memberikan masukan sama saudara. Supply datang. Amin. Tuhan, saya butuh bikin presentasi yang baik, Tuhan. Tuhan supply. Saudara ketemu aplikasi-aplikasi yang bisa membuat presentasi yang tidak seperti standar PowerPoint, tapi dengan luar biasa. Atau kamu presentasi, datang lagi sama Tuhan. Tuhan, saya minta pengurapan. Roh Kudus yang ada dalam saya mengurapi saya. Apa yang saya sampaikan Tuhan. Semuanya berjalan dengan baik. Tapi semuanya ini Tuhan, bukan untuk kehebatan saya, tapi biar orang bisa melihat Yesus dalam saya. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah hidup di bawah kasih karunia. Semuanya tersedia. Apapun profesimu, apa yang kamu butuhkan, semuanya tersedia. Kamu butuh kesembuhan. Jangan pernah berpikir bagaimana caranya supaya saya sembuh. Oh saya harus begini, harus begini. Oh harus baca Alkitab. Kamu baca Alkitab karena itu memang makananmu. Itulah yang memberikan kesembuhan sama kamu. Amin. Tapi datang sama Tuhan. Ingat, hidup di bawah kasih karunia adalah hidup di bawah ketersediaan. Tuhan, aku percaya Engkau mati di atas kayu salib. Sesungguhnya penyakit akulah yang ditanggungnya. Kesengsaraan aku yang dipikulmu Tuhan. Supaya hari ini oleh bilur-bilurmu aku disembuhkan. Menerima. Beginilah cara praktis hidup di bawah kasih karunia. Jangan hidup di bawah hukum Taurat tuntutan. Waktu kamu dituntut, dia tidak pernah bisa memberikan apa yang dia tuntut sama kamu. Tapi kamu hidup di bawah kasih karunia hari ini. Puji Tuhan, kita sudah mati bagi hukum Taurat. Oleh tubuh Kristus. Dan hari ini kita telah menjadi milik Kristus yang telah dibangkitkan dari kematian. Jangan lagi hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup di bawah hukum Taurat. Kamu hidup dalam perjinahan rohani. Karena mempelai laki-laki kita siapa sekarang? Yesus. Kamu mempelai wanita. Kamu harus selalu memiliki kesadaran akan Yesus. Dan hidup bersama Yesus. Beda dengan hidup di bawah hukum Taurat. Kalau kamu hidup di bawah hukum Taurat selalu begini. Kamu. Apapun yang kamu lakukan, sekalipun yang terbaik, nggak akan pernah cukup.
Karena standarnya begitu tinggi. Tapi hidup bersama dengan Yesus, semuanya disediakan. Semuanya disediakan. Kamu pilihlah mau hidup di mana. Sudah khotbah 40 menit, kalau saudara masih memilih hukum Taurat, silahkan. Kamu berbuah bagi maut. Saya sudah sampaikan kabar baik sama saudara. Amin, betapa Tuhan mengasihimu. Dia mati di atas kayu salib. Dia menyediakan kematian buat saudara. Supaya kamu bisa dipisahkan dari hukum Taurat. Kamu menjadi milik Dia yang dibangkitkan. Hiduplah di bawah kasih karunia. Apapun yang kamu butuhkan, Tuhan sediakan buat kamu. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama. Betapa kami bersyukur Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib. Menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat. Memberikan kematian kepada kami supaya kami bebas dari hukum Taurat. Kami bisa menjadi milik-Mu Tuhan. Milik-Mu yang sudah dibangkitkan dari kematian supaya kami berbuah. Berbuah. Bukan berbuah bagi maut, tapi berbuah bagi Allah. Menghasilkan buah-buah yang baik. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Karena hidup di bawah kasih karunia adalah hidup di bawah ketersediaan. Karena Engkaulah yang bekerja Tuhan, memberikan kemauan. Ketika Engkau mau, kami menguasai diri kami, hidup dalam kesabaran, lemah lembut. Engkau tidak menuntut, tapi Engkau memberikan kemauan dalam diri kami. Kami mau menjadi orang yang lemah lembut, kami mau menjadi orang yang sabar. Dan Engkau memberikan performance, kemampuan, sehingga kami bisa lemah lembut, kami bisa sabar, kami bisa menguasai diri kami. Inilah indahnya hidup di bawah kasih karunia Tuhan, hidup di bawah ketersediaan. Dan biarlah hari ini Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini, mereka mendengar kabar baik, dan kabar baik ini memerdekakan mereka. Mereka sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Mereka menjadi milik Kristus. Biarlah hari ini mereka hanya memiliki kesadaran akan Yesus. Dan hidup di bawah ketersediaan. Apapun yang Tuhan inginkan dari mereka. Apakah Tuhan ingin mereka hidup yang kudus, hidup yang baik, melakukan perbuatan yang baik. Maka Tuhan akan bekerja dalam mereka. Memberikan kemauan, willingness. Dan ketika mereka mau, mereka pasti bisa. Kenapa? Karena Tuhan memberikan performance. Tuhan memberikan kemampuan, kesanggupan, power, kuasa untuk menggenapi apa yang Tuhan taruh dalam hati mereka, keinginan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami hidup di bawah kasih karunia. Bukan lagi hidup di bawah tuntutan, tapi hidup di bawah ketersediaan. Kami akan selalu melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan orang akan melihat hanya nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin.